Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 September 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 145 ayat 1b. Demikian dikatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang sangat familiar bagi kita orang Kristen Batak yang mengatakan, puji Tuhan, haleluya, puji diri, hamamago. Ungkapan ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita adalah lebih baik memuji Tuhan daripada memuji diri sendiri. Memuji Tuhan dari hati yang tulus adalah sesuatu yang benar dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang memujinya, juga bagi orang lain yang mendengarkannya. Sementara memuji diri sendiri akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Orang yang suka memuji dirinya dan mengejar pujian terhadap dirinya sendiri akan dicap sebagai orang yang egois karena biasanya kurang menghargai orang lain. Orang yang demikian cenderung akan ditinggalkan dan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya atau orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan keadaan Daud yang hidup sangat dekat dengan Tuhan. Pengalamannya bersama dengan Tuhan telah membentuk dan menempa satu sikap yang baik, satu sikap yang unggul dan menonjol dari dirinya. Dia sangat mengagungkan Tuhan. Ia selalu ingin dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Dalam hidupnya ia memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan sebagai Allah dan Rajanya. Bahkan ia melakukannya untuk selamanya dan seterusnya. Di dalam pujian dan doa-doanya, Daud dengan sadar mengakui keberadaan dan campur tangan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dan yang telah membentuk dirinya. Ia mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan dia besar dan telah mengubah hidupnya from zero to hero, dari gembala biasa yang tidak dianggap dan diperhitungkan menjadi seorang prajurit perang Raja Saul yang dipuji dan dielu-elukan. Bahkan kemudian menjadi raja di Israel menggantikan Raja Saul. Itulah sebabnya dia selalu rindu untuk meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Ia sadar bahwa semuanya pencapaian itu adalah karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengajak kita untuk meneladani sikap dan tindakan Raja Daud. Kerinduan Raja Daud yang selalu ingin memuji, mengagungkan, meninggikan Tuhan, kiranya juga menjadi kerinduan kita untuk seterusnya dan selamanya. Firman Tuhan memanggil kita untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk turut dalam arak-arakan orang-orang yang memuji, meninggikan dan mengandalkan nama Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Kasih Tuhan yang begitu besar telah diberikannya kepada kita. Cinta dan pengorbanannya yang nyata dan sempurna di kayu salib mendatangkan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan saja, sekarang dan seterusnya, juga untuk selama-lamanya. Dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya, biarlah itu semua kita tujukan hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajak kami untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan melakukan segala kegiatan aktivitas kami
hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah mulut kami, biarlah hati kami, juga pikiran kami, dalam semua apa yang kami lakukan, perkatakan, dan apa yang kami rencanakan, biarlah hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kami dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai kami melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran nama Tuhan. Dan biarlah kami tujukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh anak-anakmu yang di dalam studinya, di dalam perkuliahannya, bahkan semua kami jemaatmu yang Engkau kasihi dalam segala pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami juga melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaatmu yang sedang dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan terserang penyakit, yang sedang terbaring di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhan, jamahlah tubuh mereka. Sentuhlah kehidupan mereka, sembuhkan dan pulihkanlah keadaan mereka. Demikian juga yang sedang mengalami pergumulan dan keterpurukan di dalam hidupnya. Engkau kiranya juga memulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tuhan, anugerahkan pemulihan. Berkati para pemimpin dan biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, untuk berusaha memberikan yang terbaik, mensejahterakan warga negara ini. Dan akhirnya Tuhan, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan tetap menyertai dan mendampingi kami, supaya kami berjalan dan mengerjakan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.